Sungai Code merupakan sungai yang terbentang dari Merapi hingga Laut Selatan. Ia telah menjadi saksi bisu dari sejarah dan sumber air bagi warga sekitar. Namun, pembuangan sampah sembarangan secara masif telah menodai sungai ini. Sungai yang dulu merupakan sumber kehidupan kini tergerus oleh tumpukan sampah. Setiap sudutnya yang dulu murni kini dipenuhi dengan plastik, limbah rumah tangga, dan sampah industri yang dibuang tanpa kendali. Begitu lama dia mengalir dari puncak Gunung Merapi yang penuh dengan cerita mistis hingga menyentuh Laut Selatan yang penuh rahasia. Kini, sungai ini tidak hanya menjadi saluran air, tapi juga tempat pembuangan segala sesuatu yang tidak diinginkan. Yang dulunya menjadi tempat bermain bagi anak-anak, tempat mencuci bagi ibu rumah tangga, serta sumber kehidupan bagi petani, kini terabaikan oleh ketamakan manusia yang tidak tahu batas. Dokumenter ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak sampah terhadap Sungai Code, mencakup pencemaran air, keanekaragaman hayati, dan kesehatan masyarakat sekitar. Dengan menampilkan upaya pemulihan dari berbagai pihak, film ini ingin mendorong tindakan kolektif dan perubahan perilaku, serta mendukung kebijakan yang lebih tegas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sungai. Permasalahan yang dialami oleh Sungai Code adalah kurangnya kesadaran dalam menjaga sungai, serta kebijakan pemerintah yang kurang tegas, sehingga sungai terkontaminasi begitu banyak sampah dan zat-zat berbahaya. Apa yang dulu menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dan alam sekitar, sekarang sudah tercemar karena ulah dari manusia itu sendiri. Pencemaran tersebut juga menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti penurunan kualitas air, gangguan ekosistem, banjir, bau tidak sedap, dan lain sebagainya. Penurunan kualitas air tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat sekitar.
Umur 45. Kalau dibandingin dulu sama sekarang, mending sekarang kan lebih lebar, lebih luas, jadi air jarang naik. Kalau yang sebelah sini loh, sini sama atas kan beda loh mbak. Sini emang kepisahnya turun, sana tinggi kan, tapi sana bisa masuk ke rumah. Soalnya lewat gorong-gorong, kalau sini jarang naik, soalnya lebih lebar kan sekarang, jadi lebih pembersihannya juga lebih mudah. Kalau dulu terlalu banyak tinggi di sini, jadinya kan kalau turun. Kelihatan kumuh ya saya. Lanjut. Kalau menurut ibu ini sungainya masih tergolong bersih atau Setengah-setengah karena kadang kebanyakan masih ada sampah, soalnya sampah bukan pembuangan dari sini, bukan warga sekitar sini yang buang, tapi dari atas itu mereka entah berjalan kaki lewat jembatan dilempar atau gimana kurang tahu ya, tapi jam segini bersih ya mbak, nanti malam paginya lagi kotor lagi. Biasanya 1 minggu sekali ada tukang dari pemerintah bersih-bersih sungai. Ulu-ulu namanya kalau nggak salah, bersihin sungai situ setiap 1 minggu sekali, entah hari Senin atau Sabtu. Nah, mesti. segitu aja Bu. Terima kasih banyak ya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah mengurangi sampah plastik, tidak membuang limbah sembarangan, dan mendukung program pembersihan Sungai Code. Bersama, kita bisa mengembalikan kejayaan sungai ini. Terakhir yang kaitan sama pencemaran sungai, itu kami lakukan observasi sama teman-teman di daerah Potrobayan tadi, di mana itu sebenarnya Sungai Opak bukan Code, tapi Sungai Code itu muaranya kan di Sungai Opak. Sungai Opak. Nah, jadi apapun sampah limbah yang terbawa dari Sungai Code kumpulnya di Sungai Opak. Kalau melihat opak seperti itu ya penyebabnya Code, tapi kalau tentang Code sendiri sudah lama belum jalan-jalan ke sana. Beberapa berita baru tentang Sungai Code yang dia tuh mengandung logam terlalu banyak dan antibiotik lebih banyak. Kebetulan tuh semalam saya sempat baca artikel itu tentang dosen geografi UGM yang beliau tuh meneliti juga, namanya Lintang Nurfadila. Beliau itu mengatakan kalau Sungai Code itu tuh mengandung senyawa logam dan antibiotik yang lebih. Itu tuh dipercaya dari bengkel-bengkel yang dari sekitar Sungai Code yang itu kayak membuang limbah oli, limbah bengkel itu langsung ke tanah. Jadi kayak logamnya itu tuh banyak gitu loh Pak. Terus kalau misalkan antibiotiknya sendiri karena memang limbah dari rumah sakit yang beberapa ada dibuang ke Sungai Code. Kebangetan nak rumah sakit langsung buang di sungai. Itu bocor mesti. Mungkin kemungkinan ada Kan rumah sakit mesti punya instalasi pengolahan limbah medis. Oke. Nah, kalau sampai itu masuk ke sungai apa ya, instalasi pengolahan limbahnya ini sudah penuh meluap itu. Tahun 2024 saya ke Potrobayan, tempuran kali Opak itu, di situ ketemu antara dua sungai, satunya dari sungai yang Merapi yang lewat Gunung Kidul, satunya yang lewat Bantul itu. Tapi kalau kalian mau tahu, ikannya banyak loh. Mau nggak makan ikan hasil mancing orang dari Sungai Opak? Gelem. Kenapa? Kebayang yang dimakan apa ya ikannya toh? Nah, asiknya Sungai 2 itu ikannya yang sama, tapi ketika disimpan dipancing yang cepat busuk yang dari Sungai Opak. Nanti cari ikan apa aja, silahkan itu. Nah, aku kesana larinya kemarin mencari apa saja sih biota. Bukan Code. Code
Jode sudah milik Jogja lah. Mau ngapain lagi udah Pak Romo Mangun udah berhasil ya. Harapannya itu dipertahankan. Kalau upaya yang dapat dilakukan nih Pak sebagai kita pelajar dan warga sekitar juga yang kira-kira efektif lah untuk menanggulangi video yang sudah kita sampaikan ke Bapak, hasil survei kita turun langsung. Ya, pertama nih, siswa kan nggak mungkin membuat undang-undang, peraturan pemerintah daerah, kalian kan belum waktunya. Terus nggak mungkin juga berlagak jadi preman atau ormas, gedor-gedor orang, ayo sampah-sampah lo. Atau paling nggak kayak Pandawara, ya apa itu? Apa toh Pandawara? Membersihkan sungai itu. Ya bukan karena niatnya mau dipanggil Pak Presiden agar masuk istana, ya itu untuk selalu kepada alam, lingkungan, menjaga kelestarian. Justru yang lebih penting dari saya ingatkan, harapan saya adalah bahwa kita itu bukan hidup di alam, tapi hidup bersama alam. Sungai Jode adalah warisan alam yang tidak hanya dimiliki oleh satu generasi, namun semua generasi yang datang. Dalam tangan kita ada harapan untuk memperbaiki keadaan, menjaga sungai ini tetap menjadi saksi kehidupan yang abadi. Tetapi, jika kita terus abai, sungai ini akan menuntut, sebagai bukti dari ketidakpedulian kita. Mari, kita jaga bersama, tidak ada yang terlalu kecil dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Bersama, kita dapat membersihkan sungai ini dan mengembalikan kemurnian yang pernah dimilikinya. Sungai Jode, dari alirannya yang tenang, kita belajar banyak tentang keteguhan dan harapan. Biarkanlah sungai ini kembali menjadi lambang kehidupan, bukan kehancuran. Karena pada akhirnya setiap sungai adalah cermin dari peradaban kita.